Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviana Madani dengan NIM 231086-2001 dari Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Andalas kelas C angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perubahan sosial. Jadi, apa sih perubahan sosial itu? Menurut Gilin dan Gilin mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima dan disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut. Sedangkan Samuel Koning mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Lalu, Kingsley Davis mengartikan perubahan-perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Lalu, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial? Ada 3 faktor penyebab utama dalam perubahan sosial, yaitu penimbunan atau akumulasi kebudayaan, pertambahan penduduk, dan penemuan-penemuan baru. Yang pertama, timbunan kebudayaan dan penemuan baru. Timbunan kebudayaan merupakan faktor penyebab perubahan sosial yang penting. Kebudayaan dalam kehidupan masyarakat senantiasa menjadi penimbunan, yaitu suatu kebudayaan semakin lama semakin beragam dan bertambah secara akumulatif. Bertimbunnya kebudayaan ini oleh karena adanya penemuan baru dari anggota masyarakat pada umumnya. Menurut Konjadiningrat, faktor-faktor mendorong individu untuk mencari penemuan baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran dari orang perorangan akan kekurangan dalam kebudayaannya, lalu kualitas dari ahli-ahli dalam suatu kebudayaan, dan perangsang bagi aktivitas-aktivitas penciptaan dalam masyarakat. Yang kedua, ada perubahan jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk juga merupakan penyebab terjadinya perubahan sosial, seperti pertambahan atau berkurangnya penduduk pada suatu daerah tertentu. Bertambahnya penduduk pada suatu daerah dapat mengakibatkan perubahan pada struktur masyarakat, terutama mengenai lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Sementara pada daerah yang lain terjadi kekosongan sebagai akibat perpindahannya penduduk tadi. Yang ketiga, yakni pertentangan atau konflik. Pertentangan antara anggota-anggota masyarakat dapat terjadi karena perubahan masyarakat yang pesat. Sebagaimana dijelaskan oleh Rouchek dan Warren, masyarakat heterogen biasanya ditandai kurang dekatnya hubungan antara orang satu dengan atau kelompok lainnya. Individu cenderung mencari jalannya sendiri-sendiri, sementara itu kondisi sumber pemenuhan kebutuhan semakin terbatas, sehingga persaingan tidak dapat dihindari. Jika proses ini memuncak, maka pertentangan akan terjadi pada masyarakat yang bersangkutan. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat dibedakan atas beberapa bentuk, yaitu perubahan evolusi dan perubahan revolusi. Perubahan tak berencana dan perubahan berencana. Yang pertama, perubahan evolusi dan perubahan revolusi. Yang dimaksud dengan perubahan evolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat, dalam waktu yang cukup lama, dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan-perubahan ini berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat, yaitu sejalan dengan usaha-usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan kata lain, bahwa perubahan sosial itu terjadi oleh karena dukungan dari usaha-usaha masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu. Beda halnya dengan perubahan-perubahan yang bersifat revolusi, di mana perubahan berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Secara sosiologis, perubahan revolusi dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan sosial mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relatif cepat.
Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi karena sudah ada perencanaan sebelumnya atau mungkin tidak sama sekali. Perubahan revolusi seringkali diawali oleh ketegangan-ketegangan atau konflik dalam tubuh masyarakat yang bersangkutan. Ketegangan-ketegangan itu sulit untuk dihindari, bahkan banyak yang tidak bisa dikendalikan, sehingga kemudian menjelma menjadi tindakan revolusi. Menurut Sujono, syarat-syarat terjadinya suatu revolusi adalah yang pertama ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan. Di dalam masyarakat harus ada perasaan tidak puas terhadap keadaan dan harus ada suatu keinginan untuk mencapai perbaikan dengan perubahan keadaan tersebut. Yang kedua, adanya seorang pemimpin atau sekelompok yang dianggap mampu untuk memimpin masyarakat tersebut. Yang ketiga, pemimpin tersebut dapat menampung keinginan-keinginan tersebut untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas dari masyarakat untuk dijadikan program dan arah bagi geraknya masyarakat. Yang keempat, pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. Artinya adalah bahwa tujuan tersebut terutama sifatnya konkret dan dapat dilihat oleh masyarakat. Di samping itu diperlukan juga suatu tujuan yang abstrak, misalnya perumusan suatu ideologi tersebut. Yang terakhir yaitu harus ada momentum untuk revolusi, yaitu suatu saat di mana segala keadaan dan faktor adalah baik sekali untuk memulai dengan gerakan revolusi. Apabila momentum atau pemilihan waktu yang tepat yang dipilih itu keliru, maka revolusi dapat gagal. Yang kedua yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan-perubahan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang didasarkan pada perencanaan yang matang oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan tersebut. Menurut Selo Somadjan dan Solaiman Somardi, perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu sebelumnya oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki suatu perubahan dinamakan agent of change, yaitu seseorang atau kelompok yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan yang direncanakan selalu berada di bawah pengendalian atau pengawasan dari agent of change tersebut. Pelaksanaan rencana perubahan tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga kemasyarakatan, melainkan bisa juga diarahkan pada perubahan-perubahan bagi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain dalam tubuh masyarakat yang lain pula. Sementara itu, perubahan yang tidak direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang berlangsung di luar kehendak dan pengawasan masyarakat. Perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki ini biasanya lebih banyak menimbulkan pertentangan-pertentangan yang merugikan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Dalam kondisi demikian, anggota masyarakat pada umumnya lebih sulit diarahkan untuk melakukan perubahan-perubahan lantaran kekecewaan mereka yang mendalam, mungkin karena pengalaman buruk mereka terhadap akibat-akibat perubahan yang terjadi sebelumnya yang tidak membuahkan kesejahteraan dan kepuasan, atau mungkin karena masyarakat masih mempunyai kepercayaan yang sangat kuat terhadap kesucian dan keampuhan lembaga-lembaga sosial atau tradisi-tradisi sosial yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.